Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dewi Ambara, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 2 Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Video ini koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga membuat lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat belajar murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan murid, budaya murid, gaya belajar murid, kecerdasan majemuk murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajar. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari.
Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.